Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nashrah lana sudurana wa yassir lana amrana wa tujib qulubana wa dini. Allahumma fa'alna bima 'allamtana. Nama yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Oke. Hari ini kita bahas tentang taklid musnad ilaih berupa badal atau badal, terus terakhir atau badal, kemudian dhamir fasl ya, dhamir fasl. Oke, ini perlu diingat-ingat banget ya kawan-kawan nanti yang mau terjun ke dunia manapun. Ketika kawan-kawan sudah bisa baca maroji itu sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, bagus sekali. Kawan-kawan nanti akan explore sendiri catatan-catatan maroji-marojinya. Dhamir fasl ini sebenarnya banyak sekali ketentuan-ketentuannya. Kawan-kawan bisa lihat, kalau pengen gampang lihatnya di Munil Labib ya, Indonesia. Saya ada pembahasan dhamir dan tempat kembalinya, ra'at dhamir. Mari kita katakan bahwasanya dhamir fasl maknanya adalah yang bertaksis, takkidul taksis. Ada juga untuk menunjukkan bahwasanya yang setelahnya itu adalah khobar, bukan sebuah sifat. Oke. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan baru. Pembahasan ta'rif dan tankir musnad ilaih sudah selesai, alhamdulillah. Sekarang kita akan masuk ke babak baru, yaitu taqdim al-musnad ilaih, mendahulukan musnad ilaih. Ya, saya akan mendatangkan pendahuluan seperti sebelum-sebelumnya, bahwasanya di sini nanti makna-makna yang terkandung dalam takdim adalah ketika takdim itu bukanlah sebuah kewajiban, tetapi ketika dia bisa ditakdim dan dia bisa ditakhir, lalu seorang pembicara memilih mentakdimkan dia. Dalam ta'rif dan tankir, dalam zikr dan hadzaf kan seperti itu. Dalam posisi di mana dia boleh dihapus, boleh disebutkan. Kenapa pembicara lebih memilih menyebutkannya? Maka harus ada alasan. Dalam posisi dia boleh ma'rifat, dia boleh nakiro. Kenapa seorang pembicara lebih memilih ma'rifat? Maka harus ada alasannya. Dalam sekarang, dalam posisi musnad ilaih itu boleh ditakdim, boleh ditakhir. Lalu pembicara memilih dia untuk ditakdimkan, maka apa alasannya? Nah, ini akan dibahas di dalam pembahasan takdim dan takhir. Oke, kita baca dulu baitnya kali ya, mesti terakhir. Kita juga nanti akhir akan baca lagi, insyaallah. Oke. Bait sebelumnya kita sudah baca atau belum ya? Sudah semua ya, sudah kita artikan ya. Oke, sekarang kita baca waqad damu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad damu, ikan ya. Waqad damu. Mal ladzi qaddamu musnad ilaih. Waqad damu al musnada ilaih. Arti pertama lil asl. Kalau memang tidak ada alasan lain untuk ditakdimkan, ya memang di situ asalnya memang harus ditaruh di depan. Au tashwifin,
li khabarin. Di situ taswif atau taswiq? Khafaf fa ya. Artinya hampir mirip, artinya membuat orang penasaran, menunggu-nunggu, menanti-nanti khobar. Taswifin li khobar. Dua. Taladzuzin atau merasa kenikmatan ketika menyebutkannya. Rasa nikmat. Syu'ur bil ladzat atau li tahsilil ladzat. Tasyrifin atau mengagungkan, memuliakan. Wahattin, kemarin hat lawan dari tasyrif ta'lim, ihana, menghinakan. Ihtimamin atau karena memang hal itu yang penting. Nanti akan kita bahas yang dimaksud apa. Au tanzimin atau karena tanzim di situ artinya apa? Darurat nazam. Oke, benar. Karena darurat nazam. Karena darurat an-nazam. Tafaulin, oke, taksisin au ta'mimin. Kapan ta'mim? In sahabal musnada apa musnadu di situ? Musnadu harfas salbi. Idza kayaqtadi harfas salbi. Oke. Oke ya, nanti ini kita akan bahas satu persatu arti daripada takdim, insyaallah. Coba kita tuliskan. Takdim al-musnad ilaih. Yang pertama, lil asl wala taksis au ta'min ditafsirkan. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di buku sudah ada. Kita coba. Saya tulis biar lebih jelas saja. Takdim musnad ilaih. Makna-makna di baliknya adalah pertama lil asl. Tapi harus ada tambahannya. Wala muqtadiyya lil uduli an. Apa arti adl? Pindah. Berpindah. Betul. Berpindah. Udul ay adl. Adala ya'dilu an, melenceng, berpindah. Yang pertama
kita akan mendahulukan musnad ilaih di depan. Berarti surah musnad ilaih dulu deh, biar ke gambar. Tadi mubtada plus khobar, ya kan, musnad ilaih, ya, musnad. Fi'lun fa'il. Di sini terdapat musnad, di sini terdapat takdimul musnad apa enggak? Fi'il sama fa'il susunannya mesti seperti ini apa enggak? Fa'il mesti jatuh setelah fi'il apa enggak? Mesti dong. Boleh nggak fa'il ditaruh sebelumnya? Kalau saya bilang hafizan Fatimah, oke, hafizat Fatimah, ini musnad ilaih, jadi fa'il. Tapi kalau saya bilang Fatimah hafizat, Fatimahnya kan nggak jadi fa'il lagi, jadi mubtada. Berarti fa'ilnya tetap di sini. Tapi kalau di sini, misalnya nih, Zaidun Talibun, Talibun Zaidun, Talibun Zaidun. Misalnya Zaidun Talib, Talibun Zaidun. Zaidun tetap mubtada apa enggak? Tetap ditakdimkan, ditakhirkan, tetap mubtada. Yang kalian pelajari di dalam nahwu tingkat 2 syariah atau satu ya. Kalau di usul tingkat 1. Boleh didahulukan, boleh diakhirkan. Dan susunannya tetap ini khobar, di sini juga tetap khobar. Tapi kalau di fi'il fa'il, kalau dipindah susunannya berubah. Maka jenis takdim dan takhir ada 2. Ada yang masih tetap posisinya sama, ada yang ketika ditakdim posisinya berubah. Perlu diulangi. Zaidun Talibun, susunan asli. Pengen saya dahulukan Talibunnya, Talibun Zaidun, boleh? Boleh. Habis itu susunannya saya dahulukan Talib. Apakah kemudian posisinya masih sama, posisi secara i'rabnya masih Zaidun tetap mubtada, di sini Zaidun tetap mubtada. Maka di sini istilahnya at-taqdim ala niyati ta'khir. Nah, perlu lihat. Yang ini jelas nanti di sini takdim ada jenis yang tidak berubah. Biasanya kalau mubtada khabar, saya agak ragu apakah dia disebut sebagai ala niyatin takhir atau tidak. Kalau di sini hafizat Fatimah, Fatimah jadi fa'il, musnad ilaih tapi jadi fa'il. Saya ingin dahulukan Fatimah, Fatimah tuh hafizat. Fatimah masih tetap jadi fa'il apa enggak? Enggak, jadi mubtada. Yang tadinya di sini fa'il. Nah, takdim seperti ini nanti istilahnya namanya adalah takdim la ala niyatit takhir. Tapi terjadinya bukan di musnad ilaih. Jadi bahasanya ada takdim yang menyebabkan i'rabnya berubah. Ada takdim dan takhir yang tidak menyebabkan i'rabnya berubah, yang tidak berpengaruh kepada i'rab. Itu aja ya. Di jenis takdim nanti ada yang mempengaruhi i'rab, ada yang tidak mempengaruhi i'rab. Oke. Saya bilang Zaidun Talibun, lalu saya gantilah, saya pengen Talibun Zaidun. Boleh. Dalam posisi ini saya boleh mengatakan Zaidun Talib, Talibun Zaidun. Boleh mengatakan atas, boleh mengatakan bawah. Saya lebih memilih susunan yang pertama, mentakdim Zaid, mentakdim musnad ilaih. Zaidun Talib.
saya lebih memilih ini. Padahal saya boleh bilang thalibun Zaidun. Kalau tidak ada makna-makna yang lain, maka dikatakan memang asalnya seperti itu. Lil asli wala muqtadi. Muqtadi sesuatu yang menuntut, sesuatu yang meminta, dan tidak ada yang menuntut untuk berpindah dari susunan asli. Pertanyaannya, apa yang menuntut dia berpindah dari susunan asli? Nah ini nih, ada taswif, ada taladzun, ada ta'dim. Ini adalah yang menuntut agar tidak mengikuti susunan asli. Karena tidak ada yang menuntut untuk berubah, berpindah dari susunan asli, maka susunannya memang takdim. Ya. Atau nanti kita akhirkan kalau belum paham. Jadi Zaidun talibun nggak ada arti lain, taswifil khabar enggak, taladzuz enggak, dan lain-lain enggak. Terus apa? Ya memang asalnya begitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Selanjutnya, kalau sudah tidak ada, adalah karena sebagaimana kawan-kawan dalam ilmu sorof itu tidak bisa menjadikan sorof, akhirnya kawan-kawan kemudian membuat kosakata sendiri. Kalau kawan tahu dalam sorof misalnya af'ala lit-ta'diyah, fa'ala lit-takhir, dan ila akhirih. Setelah tahu kayak gitu akhirnya, oh takhir itu misalnya fa'ala lit-takhir. Kalau saya bilang faham tuh berarti saya sering memahamkan. Kalau memang tidak warid, bisa jadi kawan-kawan itu namanya salah. Apa yang ada di dalam buku sorof itu adalah apa yang mereka temukan di dalam bahasa Arab. Sebagaimana begini, dalam bahasa Indonesia, modankan artinya biasanya membuat, membesarkan, membuat dia besar, mengecilkan, membuat sesuatu kan kecil. Tiba-tiba ada kosakata yang aneh, memenjarakan, membuat dia penjara, membuat dia masuk ke penjara. Ada lagi nggak seperti itu, memenjarakan, menyekolahkan, membuat dia masuk sekolah. Oh berarti dia ada. Tapi memolisikan, membuat dia jadi polisi atau melaporkan ke polisi. Pertanyaannya, modankan yang artinya melaporkan ada apa enggak? Kayak gitu. Ya, maksudnya nanti di sini adalah yang kalian temukan. Ketika nanti kalian menemukan takdim, bisa jadi ini, bisa jadi ini, sesuai dengan korinanya kira-kira yang mana. Oke, kalian bisa buat sendiri, tapi nanti biasanya ketika kalian semakin intens berinteraksi dengan bahasa, kalian akan tahu biasanya artinya untuk apa. Taswif ilal khobar biasanya seperti apa? Seperti yang kemarin loh. Kapan orang itu tertarik dengan khobar? Kira-kira tertarik dengan predikat kapan? Ketika musnad ilaihnya berupa isim mausul, dan biasanya isim mausul yang luar biasa. Misalnya, kalian tahu, yang ada kalian tahunya deh, seseorang yang membuat bla 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 adalah fulan. Kenapa nggak dari awal saya bilang fulan adalah? Tapi seseorang yang pertama kali menggagas ada pakaian jadi. Zaman dulu kira-kira pakaian jadi itu enggak? Enggak, mereka jahit. Ini namanya pakaian malabis jahizah. Akhirnya terjadilah penumpukan pakaian-pakaian yang tidak terpakai. Kalau zaman dulu enggak, zaman dulu belinya kain terus dibuat, diukur. Oke, misalnya ya,
Nah, di sini contohnya biasanya dicontohkan begini. Alladzi harat al-bariyatu fihi hayawanun mustahdatsun min jamad. Mubtada, hayawanun khobar. Secara susunan, kamu boleh mendahulukan hayawan atas alladzi. Hayawanun mustahdatsun min jamad, alladzi haratil bariyatu fihi. Boleh. Tetapi ada seorang penyair mendahulukan kata alladzi. Kira-kira apa ya? Pas dilihat isi mausul, udama isi mausul silahnya berbentuk sesuatu yang aneh. Coba diartikan harat, panas, har. Apa har? Harat? Ya hiru ya. Apa? Bingung. Harat fihi. Harat fi artinya sama dengan ikhtalafa fi. Bariyah manusia, sesuatu yang, artikan ikhtalafal bariyah itu berarti sesuatu yang membuat manusia bingung. Artinya sesuatu yang diperselisihkan oleh orang-orang, bingung, akhirnya orang-orang berselisih. Ini 6, ini 8, ini 7. Ya. Sesuatu yang membuat orang bingung, membuat orang berselisih. Orang-orang kan tertarik, apa ya yang membuat berselisih? Kalau penasaran, apa kira-kira? Hayawanun, makhluk hidup. Hewan di sini bukan hewan, tapi makhluk hidup. Mustahdatsun, yang muncul, yang tercipta dari jamad, dari benda mati. Kalian semuanya ada anak lughah? Nggak ada. Usul fikih, usul sama anak syariah. Kalian cek di pembahasan Al-Ba'ats di kitab Al-Qaul As-Sadid. Di situ ada beberapa pendapat ulama. Ini maksudnya, setelah orang mati, apakah tubuh dia bakal hidup lagi apa enggak? Menurut ahli sunnah, dia bakal balik lagi. Menurut filosof, rohnya saja, nggak mungkin balik lagi. Ada yang bilang tengah-tengah, hidupnya, badannya muncul lagi tapi bukan badan yang pertama. Orang itu pada bingung tuh, itu maksudnya ini. Maksud baitnya yang buat adalah seorang filosof. Yang membuat orang-orang bingung, yang membuat orang-orang berselisih adalah makhluk hidup yang dibangkitkan setelah dia tiada. Bahasa itunya gitulah terjemah bebasnya. Jamat kan benda mati. Hayawanun, ada yang bilang jismon, ada yang bilang ila akhir. Oke ya. Pertanyaannya tadi berarti balik lagi. Kenapa di sini didahulukan? Padahal kita bisa mendatangkan hayawanun mustahdatsun min jamad alladzi haratil bariyatu fihi. Akhirnya ditemukan kalau ada mubtada berupa isim mausul, setelahnya berupa hal-hal yang ajaib, hal-hal yang aneh, biasanya tujuannya adalah agar orang-orang tertarik dengan khobar. Itulah ya. Biasanya seperti itu. Oke. Ada lanjut? Ustaz, kenapa itu yang contoh ini tidak dijadikan yang musnad ilaih mausul? Boleh juga, kan ada kemarin di musnad ilaih mausul. Makanya kita nanti bisa dikatakan dari segi dia takdimnya begini, dari segi dia isim mausul juga begini. Bisa. Jadi bahasa, maksudnya dari satu sisi dia begini, dari sisi lain dia begini, boleh dibahas semuanya. Kita kalau ulama Arab model lama itu mereka melihatnya dari gaya bahasa untuk melihat kepribadian seseorang. Kalau model-model sekarang kan bukan sekedar gaya bahasa, tapi gesturnya. Banyak banget kan peneliti orang, misalnya ada pertemuan antara presiden ini dan presiden ini, kok satu tangannya kayak gini mulu.
Satu tangannya sambil ngelirik kayak gini. Mereka sampai ke sana. Kalau di bahasa Arab, karena kita fokusnya kepada teks Al-Quran itu adalah lafal. Akhirnya para ulama lebih menekankan kepada lafal karena kita nggak tahu gestur Nabi waktu baru membaca itu bagaimana. Misalnya, ngapain sih belajar kayak gini? Kan kita mau belajar Al-Quran. Emang kalian mau belajar orang manusia, masuk psikolog. Tapi ini berpengaruh banget dengan psikolog, benar. Kalau kalian tahu psikolog orang tuh kalau ngomong singkat-singkat banget, berarti kenapa dia hadaf mulu, lagi sebel. Ih, kok dia tuh ngomongnya banyak? Wah, kayaknya lagi ceria nih. Iya kan, itu semuanya gestur kan, maksudnya mirip secara bahasa mirip juga. Oke, selanjutnya ada orang kok nyebut nama orang terus. Nah, ini kayaknya dia suka sama orang itu, ditalat, merasa nyaman. Ya. Lanjut. Aman? Sampai sini? Oke. Selanjutnya taladzud. Taladzud ilihana. Itu dilihat sama dari sikon. Dalam di situ dicontohkan oleh dalam buku ya. Muhammadun Habibuna. Contohnya Nabi Muhammad SAW terus. Karena beliau seorang sufi. Kekasihnya Nabi. Kalau bukan sufi, kekasihnya JKT48. Muhammadun Habibuna. Dalam konteks misalnya nih, dalam konteks dia sedang menyanjung Nabi, atau dalam konteks misalnya di sini dilihat dari kata-kata Habibuna, berarti lagi mau menjelaskan siapa kekasih kamu. Kan boleh kamu jawab Habibuna Muhammad. Kenapa? Oh, yang disebutkan Muhammadun dulu. Kenapa? Dalam konteks ini kita boleh bilang Habibuna Muhammad, tapi kenapa Muhammadun Habibuna? Begitu juga kebalikannya di sini, lanjutannya. Di situ contohnya apa kalau dalam buku? Muhammadun lagi. Muhammadun Nabiyuna. Kenapa di sini li ta'zim, di sana li taladzim? Karena di konteksnya ada terkait kekasih gitu kan, misalnya siapa kekasihmu, dijawab Muhammadun Habibuna atau Habibuna Muhammad, kan boleh. Muhammadun Nabiyuna. Kenapa konteksnya ta'zim? Bro, gelar Nabi, gelar luar biasa kan? Maka di sini konteksnya adalah sedang mengagungkan misalnya. Dalam arti siapa Muhammad? Muhammad Nabiyuna. Nabiyuna. Udah bilang kedua tuh nak, kedua mah nggak ada apa-apanya. Kedua kan bisa orang tua, teman juga bisa kedua. Nabiyuna di situ dita'zim. Dalam konteks tertentu, misalnya, makanya ini nanti misalnya sebenarnya contohnya juga bisa sama, asalkan nanti dijelaskan saja kenapa di sini Muhammadun Nabiyuna, Muhammadun Habibuna. Kalau itu dalam konteks sedang misalnya tadi menceritakan seseorang yang terkasih. Letangzim tidak. Misalnya tadi, siapa Muhammad? Dari tadi ngomongin Muhammad mulu. Muhammadun Nabiyuna. Ilihana. Contohnya Musailimah Kadzdzab. Musailimah ya, ada yang bilang Musailama. Tapi kalau secara tasrif Mufayyail, Fu'ayyail. Musailimah Kadzdzab. Musailimah itu pembenci. Kenapa? Karena dalam konteks kadzdzabun, ada kadzdzabunnya. Misalnya, siapa sih Musailimah disebutin mulu? Kadzdzab, pendusta. Dalam konteks ini kita boleh mengatakan Habibuna Muhammad, Nabiyuna Muhammad, Kadzdzabun Musailimah. Tapi kenapa yang saya dahulukan Muhammadnya? Kenapa yang saya dahulukan ini? Maka ini artinya nih. Oke ya. Ada pertanyaan? Walaupun agak sulit, tapi memang ininya seperti itu. Kawan-kawan dalam ilmu seperti ini cari ilmu ma'ani itu cari tahlil yang baik, analisa yang banyak. Salah satunya bukunya karya Dr. Basyuni. Pertanyaannya begini, kalau tadi sudah kita tahu kenapa didahulukan. Sekarang pertanyaannya, mau didahulukan mau tidak? Seandainya saya bilang nih, Habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Terdapat taladzum enggak?
Kan saya tetap menyebutkan nama Nabi Muhammad tuh. Berarti kan cara saya menyebutkan berarti kan saya merasa nikmat. Ketika saya mengatakan Nabi Yuna Muhammad, tetap terjadi di situ pengagungan apa enggak? Jadi lilihana kadzabun Musailimah tetap menunjukkan arti penghinaan enggak? Tetap. Maka nanti sebenarnya tujuan daripada takdim bukan sekedar taladzuz, tetapi menyegerakannya. Menyegerakan taladzuz. Karena taladzuz saja itu sudah bisa terjadi, terrealisasi ketika saya bilang Habibuna Muhammad tanpa takdim. Nabiuna Muhammad tanpa takdim sudah bisa terrealisasikan. Kadzabun muslimah sudah terrealisasikan. Enggak, saya ingin menyegerakan. Saya ingin menyegerakan takdim, saya ingin menyegerakan ihana, saya ingin menyegerakan taladzuz. Maka disebut di sini harus ada tambahannya. Ta'jilul taladzuz, ta'jilul ta'zim, dan ta'jilul ihana. Ya, kalian akan buku kalau kalian baca, umat membaca, nanti di sini kalian akan menemukan. Hasilnya. Ya, ada di buku yang lain juga ada. Ini Ustaz untuk lebih kita tahu apa ini maksud taladzuz Ya. atau ihana. Itu berarti kita kembali kepada orang yang mengatakan, Betul. atau nanti kita harus menganalisa sebenarnya Musailamah ini siapa yang mutakallim gitu. Bisa jadi. Atau melihat belakangnya Apa? Banyak ya. Bisa jadi kita lihat latar belakang yang mengatakan. Bisa jadi kita melihat khobarnya. Bisa jadi kita melihat lafaz itu sendiri kayak Musailimah misalnya mabni tasghir menunjukkan arti remehan misalnya. Atau bisa jadi dari lafaz itu sendiri, bisa jadi dari lafaz setelahnya, bisa jadi latar belakangnya untuk menghukumi teks itu ya, pembicara menginginkan apa. Ada lagi? Ini kalian akan semakin jelas misalnya lagi-lagi saya mengatakan ketika kawan-kawan nanti masuk ke tafsir jalan lain atau minimal tafsir jalan lain lah. Semoga kalian berdoa aja semoga mendapatkan majelis tafsir jalan lain. Karena 4 tahun tuh nggak lama. 4 tahun nggak lama. Lanjut. Ihtimam kita skip ya. Lilih ihtimam kita skip. Kenapa? Nih. Kamu, saya perhatian banget sama Ali. Begitu saya datang, mesti yang saya tanya mesti Ali dulu. Datang lagi majelis setelahnya mesti Ali mana? Atau balikannya, ketika saya mencarinya dia terus setiap pertemuan, tanda apa? Saya memperhatikan, saya tanya dia dibandingkan yang lain. Nah, makna asli daripada takdim itu adalah lilih timam. Karena dialah yang penting yang sedang ditunggu-tunggu. Di musonif di sini menjadikannya di tengah-tengah, tidak seperti para balaghah, para ahli balaghah yang lain ditaruhnya di tengah-tengah. Makanya nanti di beberapa syarah mengatakan harusnya makna ihtimam itu di atas seluruhnya. Makna takdim adalah ihtimam. Ihtimam itu ada kalanya berupa nanti kalau tidak ada lagi memang asalnya seperti itu atau karena tasyif ilal khabar atau ila akhirih. Jadi ihtimam adalah sebab yang paling umum daripada musnad ilaih. Cuma nanti ada sebab turunan-turunannya. Ada kalanya ihtimamnya tasyif, ada kalanya ihtimamnya litaladzuz, ada kalanya litta'dhim. Ini sebuah penjelasan. Walaupun nanti ada penjelasan yang lain. Ada pertanyaan yang lain? Isi ya. Bismillah. Ini kayak gitu ya. Jadi kita mencoba menjadi analisa bahasa orang. Lanjut. Selanjutnya li daruratin nazmi. Karena darurat nazm.
Di situ dicontohkan apa? Hasbi biqalbika syahidan li fil hawa wal qalbu a'dalu syahidin yustashhadu. Sadis. Artinya ya? Baik, coba cek ya. Hasbi terus biqalbika syahidan biqalbika syahidan li fil hawa terus wal qalbu afdalu syahidin wal qalbu a'dalu syahidin yustashhadu. Oke. Selanjutnya, kita artikan dulu. Coba syahidnya dulu apa kita artikan dulu? Kita artikan dulu deh. Hasbi biqalbika syahidun li bil hawa. Hasbi jadi apa? mubtada Hasbi jadi mubtada. Qalbika khabar. Hasbi qalbuka. Aslinya hasbi qalbuka. Cukup bagi saya. Hasbi Allahu wa ni'mal wakilu. Hasbi cukup bagi saya. Allahu Allah. Gak ada yang lain. Orang Mesir kalau bilang hasbunallahu wa ni'mal wakil maksudnya lagi apa sih? Lagi jengkel banget. Bahasa fiilnya beda Pak. Enta bit hasbilni le. Ngapain kamu ngomong hasbunallah ke saya? Bitu hasbilni. Maksudnya ngomong hasbunallah kepada saya. Saya ini banget lagi ini sama siapa namanya? Antar. Ngomong cekcok mulu. Dia nggak mau ngaku punya salah utang ke saya 1 miliar. Saya bilang nggak mau. Hasbunallah wa ni'mal wakil fi. Hasbunallah wa ni'mal wakil fi. Cukup saya itu Allah saja yang akan mengurus kamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil fi. Ada tong sampah, padahal dia bukan tong sampah. Di sini ditulis hasbunallah wa ni'mal wakil fil ladzi yarmi zibalahuna. Di hasbunallahin. Itu maksudnya lagi lawan kamu, lawannya Allah saja. Saya enggak bisa ngelawan kamu lagi, Allah saja. Nah, hasbunallahu mubtada khabar. Boleh. Ini mubtada, ini khabarnya, atau nanti hasbi khabarnya biqalbi mubtada. Cukup bagi saya hatimu. Sebagai apa? Sebagai saksi terkait cinta yang kamu ragukan, misalnya, atau yang orang lain ragukan. Saksi bagi saya, saksi yang menguntungkan saya. Syahid ada syahid lam, ada syahid ala. Saksi yang menguntungkan saya. oh iya Maksudnya cukup hatimu lah yang menjadi saksi bahwasanya saya benar-benar mencintaimu. Asik. Wal qalbu, hati itu adalah a'dalu syahid. Adil di sini bukanlah adil yang artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil kan kalian biasanya lawan zalim, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi adil dalam ilmu hadis kan bukan gitu. Al-adlu wathiqoh. Maksudnya apa? Nggak pernah ngelakuin dosa kecil, yang dosa besar. Atau ada lagi adil dalam syahid. Adil dalam syahid ada lagi kriterianya. Adlur riwayah dan adlu syahadah berbeda. Kalian penasaran? Kalian masuk ngaji fikih untuk tahu adlu syahadah. Penasaran adlu riwayah? Belajar masalah hadis. Di sini adlu syahadah. Hati adalah sebaik-baiknya syahid. Bolehlah. Sebaik-baiknya saksi yustashhad yang bisa diminta kesaksian.
Kenapa pertanyaannya? Al-qalbu didahulukan di sini. Al-qalbu a'dalu syahidin yustashhad. Kenapa enggak a'dalu syahidin? Al-qalbu. Katanya li daruratin nadmi, karena saya bilang hasbi bi qalbika syahidan li fil hawa. Ini bahasa apa ya? Berapa? Ale. Basit. Kamil. Asli. Bahar Kamil. Lagunya Ya Rahilin. Kalau kalian Ya Rahilin. Hasbi bi qalbika syahidan li fil hawa wal qalbu a'dalu syahidin yustashhadu. Kalau dibalik a'dalu syahidin wal qalbu yustashhadu. Besar. Maka dikatakan li daruratin nadmi. Walaupun nanti ini debatable. Masa li daruratin nadmi doang? Penasaran? Nanti kalian coba explore. Saya ingin menjelaskan saja bahasanya ada ulama yang mengatakan li daruratin nadmi. Ada pertanyaan yang lain? Selanjutnya, tafaul artinya apa tafaul? Optimis. Tasya'um, pesimisme. Rasa optimis. Optimis itu rasa optimis kan ya? Optimis kan orangnya gitu. Saya optimis atau saya optimisme. Optimus prime. Tafaul adalah optimisme, tasya'um, pesimisme. Sifatnya, sifat optimis namanya tafaul, sifat pesimis namanya tasya'um. Oke. Atau nanti kalau kalian ini lainnya optimis itu kebahagiaan kan? Masarroh, kebahagiaan. Masa'ah, kesedihan. Dalam bahasa Arab, orang itu namanya ada ismun, ada kunyah, ada lakob. Ya kan ya? Ada orang namanya Jamal. Lakobnya Doble. Kunyahnya Abu Naum misalnya. Atau lebih galak lah, Abu Sikin. Suka bawa peso. Lakob itu biasanya memang sesuai dengan orangnya. Kunyah juga biasanya kalau dia misalnya banyak kebaikan, biasanya dijuluki Abul Fadl. Kalau dia biasanya banyak sekali melakukan kebaikan, lalu orangnya terkenal soleh, disebut biasanya Abul Barokat. Seperti Imam Dardir, karena itu banyak keramat. Ya, misalnya salah satunya keramat atau kebaikan juga. Nah, kamu mau mengabarkan sesuatu. Kamu mau mengabarkan sesuatu. Bilang, pilih nama misalnya seandainya kunyahnya menunjukkan arti yang baik banget, kunyahnya nih menunjukkan arti yang baik banget. Namanya misalnya Jamal, gak menunjukkan apapun, tapi kamu pilihnya adalah nama yang menunjukkan sifat baik itu. Abul Fadl fi baitik. Kenapa nggak bilang misalnya Jamal fi baitik? Atau bahkan lebih lanjut lagi, kenapa nggak bilang fi baitika Abul Fadl? Kenapa? Kamu lagi di jalan nih, atau kamu lagi ngelembur di luar. Jadi Abul Fadl fi baitik, kamu langsung senang dong. Wah, ada Abul Fadl, mesti bawa jajan nih. Ada takoyaki, ada Indomie, ada kopi. Biasanya kalau datang mesti kayak gitu. Kenapa kamu datangkan Abul Fadlnya terlebih dahulu? Maka dikatakan li ta'jil, ini juga sama ta'jil sebenarnya. Menyegerakan optimisme. Atau ada yang mengartikan bukan ta'jil tapi idhar. Sebenarnya ta'jil aja lebih, karena di sini takdim. Di sini ingin menyegerakan kabar bahagia kepada orang yang mendengarkan. Maka yang disebut Abul Fadl, udah yang disebut Abul Fadl, dia didahulukan, nggak diakhirkan. Padahal dalam posisi ini dia boleh diakhirkan juga. Oke ya. Kebalikannya, ada orang yang kalau main ke rumah bikin rusak. Kalau main rumah, wah rumah jadi berantakan.
Dia datang kagak bawa jajan. Jajan kita habis. Kak, selimut kita dipakai. Semuanya rusak. Namanya Abul Haul. Misalnya ada nama yang menunjukkan misalnya Abul Muskilah, Abul Iskal misalnya. Abul Iskal fi baitik. Kenapa nggak disebut namanya aja? Misalnya dia namanya adalah Jamal tadi. Tapi yang disebut Abul Iskalnya. Untuk langsung ta'jilun, bro, lagi gitu. Bro lagi di mana, bro? Di Sabri. Nih, Abul Iskal di rumah. Langsung. Waduh. Sampai rumah aku nggak bisa istirahat. Berantem. Misalnya gitu ya. Jadi mendahulukan ini adalah untuk menyegerakan sifat pesimisme. Di sini menyegerakan sifat kebaikan. Difahami atau masih sulit? Kita datangkan contoh lagi kalau masih sulit. Contoh lagi. Kalian sedang menunggu kabar lulus apa enggak? Kalian sedang menunggu kabar lulus apa enggak? Misalnya, saya boleh bilang Ali Najih, Ali. Tetap dengan susunan ini mubtada, ini tetap mubtada. Boleh dua-duanya. Ali nunggu kabar dia lulus apa enggak. Habis itu dia nggak bisa ngelihat sendiri, harus dilihatin temennya. Temannya pulang-pulang udah bilang Ali Najih, tapi bilangnya Najihun Ali. Najihunnya dulu, menggunakan najihunnya dulu. Tapi di sini artinya jadi takdimul musnad apa enggak? Musnad ilaih apa enggak? Enggak, tapi itu jenis takdim. Bahwasanya ketika saya mendahulukan ini berarti saya menginginkan bla 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 bla. Kalau ini dalam konteks musnad ilaih. Kalau ini dalam konteks musnad. Dan yang lainnya. Gitulah ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan yang mau tanyakan. Selain kuliah. Contoh selain kunyah adalah nama, tapi memang nama yang menunjukkan arti baik. Dia punya nama yang menunjukkan arti baik. Kunyahnya kunyah biasa saja, misalnya Abu Ali. Namanya menunjukkan arti baik, kunyahnya biasa, dia nggak punya laqab. Terus kamu lebih memilih nama yang mengindikasikan arti baik. Contohnya Hasanun misalnya. Karena orang yang baik. Walaupun orangnya bagaimana, tapi kan lafaznya menunjukkan. Iya kan ya? Kayak gitu, bisa. Kita dalam konteks dia musnad ilaihnya adalah sesuatu yang mengisyaratkan atau punya konotasi baik, maka dia adalah ta'jilul masarrah atau ta'jilul tafaul. Artinya adalah menyegerakan kabar baik. Dalam konteks ketika musnad ilaihnya berupa kabar buruk, musnad ilaihnya berupa sesuatu isim yang berkonotasi buruk, maka dia adalah ta'jilul masaah, menyegerakan kabar buruk. Begitulah ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ada kesulitan? Sulit semua? Setelah itu baru kita akan masuk ta'mim nih. Core of the core-nya takdim adalah taksis dan ta'mim. Taksis dan ta'mim. Setelah ini. Kita datangkan sebuah quotes dulu kali ya di tengah-tengah, mengikuti Gen Z. Setelah 40 menit harus istirahat.
Saya kirimkan di grup aja ya. Kalau nulis kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Abang tuh ada harokatnya tuh. Sebuah hadis. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar. Gampang ya? Kunna 'inda, kami sedang bersama gitu lah ya. Kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sadr wiraq sadr di siang bolong lah ya. Di siang bolong. Qala faja'ahu qaumun. Enaknya apa kalau qaumun diartikannya? Ada orang-orang. Ada segerombolan orang datang kepada Nabi. Hufatun jamak dari hufat. Hufatun jamak dari qudah, jamak dari Qadi. oleh. Hufat? Hafin. Hafin. Hafin itu artinya nyeker. Enggak pakai alas kaki. Auratun dari arin, telanjang, bukan berarti telanjang beneran ya, tapi maksudnya dia pakaiannya compang-camping. Mujtabin nimar awil aba. Nimar itu pakaian yang loreng-loreng. Mujtab itu nanti ada artinya adalah mengenakan pakaian loreng-loreng. Mutaqallidis suyuf, mereka bawa pedang. Kalian bayangin orang Afghanistan kali ya. Kalau orang Afghanistan kan bawanya senapan. Kalian lihat deh, sekarang kan yang memimpin Afghanistan Taliban. Iya kan? Mereka pakai senapan. Enggak menyeramkan, cek aja. Sekarang banyak orang yang berziarah ke sana juga. Mutaqallidis suyuf, mereka membawa pedang. Amatuhum min mutor. Balnya jangan bahkan. Jangan tetapi, sorry. Di sini bisa boleh bahkan. Seluruh mereka dari mudar. Fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tama'ar itu artinya muka beliau agak sedih melihat lima ro'a bihim, sebab apa yang dilihat di diri mereka, fihim minal faqah. Faqah apa faqah? Faqah. Fakir. Karena melihat mereka itu orang fakir banget. Fadakal, Nabi langsung masuk ke rumah, tsumma kharaj, keluar lagi, fa amara Bilalan fa adzana wa aqama. Salat, fa shalla tsumma khatab. Setelah salat langsung kultum. Khutbah enggak usah diartikan khutbah ya. Kultum boleh. Kayak kalian kalau habis salat kadang ada orang imam masjidnya ikut. Iya kan? Megang mic terus isi kayak gitulah. Bilang apa? Faqala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah sampai innallaha kana 'alaikum raqiba wal ayati fil hasyr ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha. Ini lagi ingin mengajak orang-orang, ayo kasih orang ini nih tamu yang dari jauh, kasihlah mereka sesuatu karena kelihatan miskin banget. Bisa kalian tega sih lihat kayak gitu. Sesaudara kalian itu satu nafsun wahidah. Tasaddaqa rajulun bidinari. Ini masih perkataannya Nabi ya. Bolehlah pakai dinarnya, pakai dirhamnya, min thawbihi boleh, pakaiannya boleh, gur juga boleh, tamar juga boleh.
Hatta qala walau bisiki tamr, walaupun tamr sedikit lah. Setengah tamr. Qala faja'a rajulun minal ansor bisurra. Lama tuh. Nabi kelihatan sedih, lama banget. Jadi di beberapa ini ada yang bilang ini lama. Kemudian tiba-tiba ada seorang ansor datang bisurratin kadat kafuhu ta'dizu anha. Surah itu apa surah? Wadah lah ya. Wadah emas yang tangannya nggak bisa bawa lagi saking beratnya. Bal qad ajaza. Gara-gara orang ansor ini ngasih sesuatu, yang lain ikut-ikutan. Tsumma tataba'an nas. Sebelum yang pertama itu lama banget, agak lama sampai Nabi itu sedih. Udah dikasih ini tapi lama. Pertanyaannya, apakah sahabat tidak mendengarkan perintah Nabi? Jadi beberapa nanti di ahli hadis ini, salah satunya Syekh Sa'ad Jawis punya buku, Allah yarhamu, salah satu dosen Azhar punya buku. Dijelaskan kenapa agak lama, nggak langsung, karena mereka melihat kalau ngasih itu bagusnya yang banyak. Nggak enak kalau cuma ngasih sedikit. Nah akhirnya lama, tiba-tiba ada orang yang pertama kali ngasih, yaudah yang lainnya ikut-ikutan. Yang lainnya ikut-ikutan. Di sini kemudian apa? Hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyabin. Qauma itu maksudnya dua wadah gede, isinya makanan dan pakaian. Hatta ra'aitu wajha Rasulullah SAW yatahallalu ka'annahu mudhabatun. Setelah itu beliau mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Ini apa sih? Apa? Hadis yang dipetik apa? Bid'ah hasanah. Beda. Pelopor kebaikan. Pelopor kebaikan itu dia kalau seandainya diikuti kebaikannya, kamu punya agenda bagus, ngajarin adik kelasnya, bimbing adik kelasnya, atau apapun. Ada orang misalnya lagi butuh donasi, nggak ada yang punya duit, masa 5 pon doang? Gak apa-apa, kamu kasih aja. Siapa tahu akhirnya orang-orang pada ngikutin. Ternyata 5 pon bisa ya. Karena 5 pon kalau dikali beribu-ribu masih itu jadi berapa? Lumayan kan? Misalnya, salah satunya begitu. Jadi di sini beberapa ulama mengatakan bahwasanya hal sekecil apapun, kebaikan sekecil apapun, atau bahkan kebaikan besar, apabila diikuti orang-orang, maka dia akan menjadi pahala jariah. Kalian di mana, divisi apa, punya program bagus, diikuti orang-orang lain, bikin badan takaful misalnya, kemudian orang lain ikut-ikutan juga, berarti dia punya jariah yang sampai sekarang dia dapatkan. Ini salah satu hadis yang menuntun kita untuk tidak menyepelekan hal sekecil apapun. Walaupun di sini tidak ada sekecil apapun ya. Yang jelas di sini suatu kebaikan apabila dia menjadi pelopor kebaikan-kebaikan yang lain, dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan yang lain. Itu kurang lebihnya quotes hari ini. Gitu guys ya, ceramah kita hari ini. Sekarang kita lanjut ke taksis dan ta'mim. Sedikit demi sedikit, kalian ngejek misalnya teman kalian, ini pindah ke sedikit demi sedikit. Ngapain satu hari cuma ngapalin 5 ayat? Ngapain? Mendingan nanti kita ikut daurah 1 bulan hatam. Ngapain satu? Bro, 1 dikali 4 tahun hatam. Iya kan? Benar. Ada orang yang ngejek misalnya, tiap hari 3 gitu diejek. Ngapain? Ternyata hatam. Kamu mengejek pengajian yang 1 hari cuma 1 halaman. Tapi ternyata pengajiannya tiap hari jalan mulu. Tahu-tahu setelah kamu 4 tahun gak pernah ikut, hatam ya. Nyesel aku gak ikut. Padahal 1 hari itu ngambil 1 halaman, ngambil 1,5 jam, 1 jam. Tapi karena kita nggak tahu kapan hatamnya, ternyata hatam juga. Aslinya gitu. Saya maksudnya sama-sama ingin nge-share aja. Maksudnya kawan-kawan ketika melihat ada pengajian dan itu prospek bagi kalian, bagi jurusan kalian atau yang kalian sukai,
Ikut aja, orang 1 hari cuma 1 jam, 1 hari cuma 1,5 jam, walaupun hatamnya lama. Ikut aja karena bakal hatam. Daripada orang yang nyela dari belakang kayak saya dulu, ayo ternyata hatam bro, gila. Misalnya, karena nggak akan 4 tahun tuh nggak kerasa sama sekali. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke taksis dan ta'mim. Ini nih core of the core-nya akan kalian pakai, akan tahu banget, kerasa banget perbedaan antara takdim dan takhir. Taksis dan ta'mim. Apa yang dimaksud taksis? Apa yang dimaksud ta'mim? Taksis itu yang nanti artinya hanya, atau nanti babnya bab qasr. Lit taksis, lit ta'mim. Kita harus bedakan karena ini beda bentuk. Duh, hilang. Apabila ada susunan mubtada dan khobar, khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Khobar berupa jumlah fi'liyah. Maka artinya adalah taksis, tapi kapan? Nah, ini nih. Maaf, ini saya hapus dulu. Kayak gini aja dulu. Kasih. Maka dia punya 2 kondisi lagi. 1, sabakohu an-nafyu lam yasbiqhun nafi. Didahului nafi atau tidak didahului nafi. Contoh Bang Messi. Jumlah fi'liyah pakai fi'il madhi aja. Ana syaribtu hada. Mana mubtada? Ana. Khobarnya jumlah fi'liyah. Didahului nafi. Ma ana syaribtu hada. Artinya Mas Bang Messi, coba saya artikan nih, bisa nggak bedainnya? Bukan saya yang minum ini. 1, saya tidak minum ini. Ada bedanya apa enggak? Apa? Ya 1 diawali buka, 1 tidak. Gimana perbedaannya, Bre? Apa perbedaannya? Aris, bukan saya yang minum ini. Apa bedanya dengan saya tidak minum ini? Iya. Yang peringatkan itu pakai sifat. Maksudnya yang pakai sifat? Enggak, yang minum, yang meminum pakai yang. Penjelasannya, maknanya, bukan katanya. Oh ya bukan. Kalau yang atas Kalau atas pertanyaan.
Dari pertanyaan jawaban dari pertanyaan. Nah, Mas J, kalau yang atas bukan saya minum ini, berarti bisa jadi orang lain. Kalau yang bawah saya tidak minum ini, bisa jadi saya minum yang lain. Apa? Kalau yang atas tetap diminum, airnya tetap ada yang minum. Kalau yang bawah enggak ada minum. Ya namanya Allah Ta'ala. Lihat, bukan saya yang minum ini, berarti ada orang lain yang minum. Ya. Iya kan? Berarti ada yang lain yang minum. Terus arti bukan saya yang minum ini apa? Berarti yang dinafikan meminum cuma saya saja. Ada nggak berarti? Arti lainnya kayak gini. Bukan saya yang minum ini, itu artinya berarti kamu sedang menafikan, misalnya kayak gini, berarti konteksnya biar dipahami. Ada air. Ini air dari Ponari. Jauh banget dari Jawa Timur. Udah dicelupin pakai batu ajaib. Jauh banget. Saya udah titip bagasi, ternyata tinggal setengah. Iya kan? Saya langsung lihat ke mukanya. Ma'ana syarib duhada. Bukan saya yang minum ini. Perbuatan minum sudah terjadi? Sudah. Yang dinafikan siapa? Saya. Doang? Iya. Kenapa doang? Karena di situ menetapkan orang lain ada yang minum. Tapi saya enggak. Maka itu disebut sebagai taksis. Tapi taksisnya taksis sunafi. Berarti di sini nanti diartikannya apa? Yang benar ini artinya adalah di sini taksis, kalau bahasa Arabnya begini, taksisu nafyi asyurbi bil mutakallim, mengkhususkan menafikan minum kepada mutakallim saja. Berarti yang nggak minum mutakallim, orang lain minum. Oke ya? Atau bahasa mudahnya, bukan saya yang minum ini, berarti ada orang lain yang minum. Taksisnya kan diingat, taksisun nafi, karena di sini didahului nafi. Tapi kalau artinya saya tidak minum ini, nggak mesti dia harus tinggal setengah. Misalnya ditanya, kamu minum kopi apa enggak? Saya tidak minum kopi. Nanti akan kita jelaskan lebih ketika memang ini. Jadi kalau lihat dari sini nih, ma'ana syarib tu harga. Syaribanya terjadi. Yang dinafikan oleh ma adalah anaknya. Yang dinafikan adalah anaknya. Syaribanya terjadi. Yang dinafikan adalah yang jatuh setelah ma. Contoh lain. Ada yang nulis begini. Pocong CS Kunti. CS. Sama sih biasanya kalian tuh mainan kayak gini nggak sih zaman kecil? Ada tulisan tiba-tiba pocong CS Kunti. Apa CS? City Star. Cinta sejati. Biasanya zaman dulu anak-anak kecil tuh kayak gitu, pakainya CS. Kalau lagi apa? CS, kamu CS ini ya. CS. Pocong CS Kunti. Kamu lagi main ke rumah orang. Ada papan tulis, terus ada tulisan pocong CS Kunti. Saya langsung di sini. Dia kan orang soleh, saya nggak mungkin nulis kayak gini. Ma'ana katabtu dzalik. Pertanyaannya, jangan ana deh. Misalnya, yang di rumah itu cuma ada si Khalid. Kamu bilang ma Khalid kata dzalik. Gak mungkin, bukan Khalid yang nulis itu. Ma Khalid kataba dzalik. Artinya apa? Bukan Khalid yang menulis itu. Pertanyaannya, menulis terjadi apa enggak? Ya, terjadi. Yang dinafikan adalah Khalidnya. Tapi ada orang lain yang menulis. Ini diartikan taksis. Berarti taksis apa ya?
taksisu nafil kitabah bi Khalid wa itsbatuhu li ghairi Khalid. Taksisu nafi syurbi bil mutakallim wa itsbatuhu li ghairil mutakallim. Harus ada yang lakuin. Yang dinafikan adalah yang jatuh setelah maknya. Ingat itu ketika mubtada khobarnya jumlah fi'liyah didahului oleh nafi. Artinya taksis, tapi taksisun nafi. Oke, aman sampai sini? Ini kita skip dulu, sorry maaf. Kita biar contohnya banyak. Ada begini. Kita masih zaman itu nggak sih ya? Cerita-ceritaan nggak sih? Ada seorang penyair nggak bisa tidur malam karena saking kesengsem sama seseorang. Dia udah sakit-sakitan. Kalau nonton Tenggelamnya Kapal Tondek kayak inilah kayak Zainuddin pas awal-awal sakit-sakitan, kurus. Berarti kan dia telah terkena sesuatu. Dia kan terkena sesuatu. Habis itu dia mengatakan, wama ana asqomtu jismi bihi wala ana adromtu fil qalbi nao. Diartikan apa? Wama ana asqomtu jismi bihi wala ana adromtu fil qalbi naro. Saya sakit, tapi bukan saya yang menyakiti diri saya. Ma'ana asqomtu, bukan saya yang membuat jisim saya sakit. Wala ana adromtu, bukan saya yang menyalakan api di hati ini. Ada yang nyala, tapi bukan saya yang nyalain. Saya sakit, bukan saya yang nyakitin. Berarti di sini taksis apa? Ini taksis kepada mutakallim. Jadi taksis sunafi al isqam, tapi ada yang lakuin di luar sana. Oke, sampai sini? Ada pertanyaan? Ketika ada pertanyaan, mau catat dulu? Boleh. Catat dulu. Pocong versus kunti ini konteksnya adalah ini. Nah, ini sabaqahun nafi. Artinya taksis, tapi taksisu. Kita udah nyampe insya belum ya? Belum ya? Sejauh ya? Insya Allah dekat. Karena kita berjalan terus. Yang jauh adalah masa lalu beri. Takminnya oke, kita skip dulu takmin. Kita skip ya. Ada pertanyaan?
Kholos, ya siapa? Kholos. Oke. Nah, kalau masyarib itu artinya apa? Saya tidak minum. Gimana cara penjelasannya? Saya tidak menulis. Yang dinafikan syaribanya, yang dinafikan kitabahnya. Kalau di sini syaribanya tidak dinafikan, telah terjadi. Hasala syurbu, walakinan nafyu bahasanya. Walakinan munsobun lima ba'da. Munsob itu mengenai setelahnya. Pelakunya di sini. Berarti cara membedakan yang mudah bagaimana biar lebih mudah lagi. Nah, kalau kamu dituduh, bro, kamu yang minum airnya Ponari ini ya, kamu jawabnya sana. Ma ana syaribtu hadza, bukan saya. Kalau kamu dituduh misalnya, atau kamu menduga seseorang, ma fulan fa'ala dzalik. Tapi kalau ini apa? Seperti tadi dikatakan Ali. Judulnya bisa jadi pertanyaan. Kalau ini pertanyaan apa? Kamu kepo sama orang. Bro, udah minum obat belum? Cowok tapi kepoan. Jarang ya. Cowok kan biasanya makan bro. Makan. Nah, aku udah beliin sesuatu sana. Enggak gitu kan. Ada kata-katanya gitu langsung. Dapur asik. Punya teman kayak gitu nggak sih? Dapur ada makanan. Atau tiba-tiba datang makan. Sakit. Asik. Kalau saya kan enggak. Makan belum? Belinya? Enggak. Cowok mah gengsi banget kayak gitu. Sakit. Cemen. Halo. Ya. Balik tiba-tiba bawa makanan. Makan. Ada cowok yang pakai kok kalam. Ngomong, dia jarak jauh, bestie banget. Syarib terdawa, udah minum obat belum? Bilang, Mas Syarib tuh, aku nggak minum. Sakit kok nggak minum obat? Saya anti kimia-kimiaan. Ini nih, Mas Syarib tuh, artinya saya nggak minum obat. Atau saya telah tidak minum obat. Kalau lagi dikepoin. Pertanyaannya, ada yang tanya, kamu kemarin nulis nyatat pelajaran nggak? Makatab tuh. Saya nggak nulis. Terus orang lain nulis nggak? Nggak ngerti. Karena kata-kata makatab itu adalah menafikan kitabah dari dia sendiri sudah selesai. Masyarib itu berarti saya tidak minum, orang lain mana urusan saya. Kalau di sini kalau bilang ma'ana syarib itu ada orang lain yang minum. Ma'khalid katabah ada orang lain yang menulis. Oke ya? Maka dari itu kita nggak boleh bilang ma'ana syarib itu hadza wala ghairi. Bukan saya yang minum, bukan juga orang lain. Terus saya minum siapa? Maka ini nggak boleh ada wala ghairi. Ma Khalid kata badalik wala ghairu. Nah terus siapa? Kalau ada, terus kalau bukan Khalid yang nulis siapa? Tiba-tiba ada sendiri. Kena Big Bang tiba-tiba. Pacul dan kunci. Teori Big Bang kan katanya muncul sendiri tuh tiba-tiba gara-gara teori Big Bang. Lucu kan? Aman. Sampai sini ini adalah ketika sabaqahun nafyu, maka artinya cuma satu, yaitu lit taksis. Berarti taksis apa? Lit taksis. Kalau ditanya adalah taksisu nafyi al-hukm boleh. Atau mikir hukum ya, atau nafyi
nafil hukam atau nafi al-musnad bil musnad ilaih. Ada nafinya, ingat. Karena beda nanti pas kita pembahasan qasr. Takhsisun nafil hukmi atau musnad bil musnad ilaih. Oke. Ini beda lagi, ini biar lebih jelas aja. Ini kalau kepo, tanya. Syaribta dawa? Udah minum obat belum? Katabta? Jawab, enggak, saya enggak nulis. Sudah saya ingat langsung gaya Imam Syafi'i. Oke. Oke. Selanjutnya, ketika lam yasbiqhu nafi, lam yasbiqhu an-nafyu, maka pilihannya dua, boleh lit taksis, boleh lit taukid, atau lit di situ apa ya? Lit takrir. Lit takrir. Gimana penjelasannya? Kita cek. Kita kasih latar belakang dulu ya. Ingat, latar belakang dalam ilmu ma'ani harus dimengerti biar kegambar. Kadang-kadang contohnya satu. Lit taksis gimana? Coba ana syaribtu tapi nggak ada maknya. Saya bilang ana syaribtu hadza. Seandainya ada minum, kalian pernah minum irksus nggak? Ada yang dijual di jalan? Yang kayak kopi, kayak jamu, pahit, kayak jamu. Irksus, ya kan? Ada yang pernah tanya misalnya lagi kumpulan alumni kan? Kita semuanya tahu nggak pernah di Mesir nggak pernah kita di antara kita nggak ada yang pernah minum irksus kecuali saya misalnya, ya kan? Terus ada yang ngaku-ngaku saya doang yang minum irksus biar kelihatan keren kan? Saya tahu dia itu makan aja makanan Indonesia nggak doyan makanan Mesir, apalagi minuman Mesir. Saya bilang dong di tempat orang lain, enggak, saya matikan. Ana syaribtu hadza. Maksudnya adalah bukan dia. Saya saja. Saya saja yang minum ini. Jadi untuk menafikan ada orang yang ngaku-ngaku, saya bilang ana syaribtu hadza. Saya saja yang minum ini. Atau bilang enggak, kayaknya ada dua orang yang dulu minum hal itu misalnya. Saya sama si fulan misalnya. Enggak, ini juga bisa pakai ana syaribtu. Jadi di sini untuk menafikan bisa jadi kayak gini namanya. Ana syaribtu hadza la ghairi. Atau ana syaribtu hadza wahdi. Saya saja. Orang lain nggak ada yang sama sekali. Ada yang misalnya ngaku-ngaku bahwasanya yang minum itu dua orang saja di Mesir itu dulu masih sir yang minum irksus cuma dua orang. Saya doang kok. Bilangnya ini, ana syaribtu hadza. Yang lain nggak, satu second ada. Yang jelas nanti kita akan lebih jelas banget di taksis bahwasanya ana syaribtu itu dalam konteks seperti itu misalnya. Ada orang misalnya ngaku-ngaku sudah hafal Al-Quran 35 juz. 35 juz. Oh. Ya misalnya hafal 30 juz lah. Gak ada yang hafal ternyata. Yang hafal cuma misalnya Fatimah. Saya tahu yang hafal Fatimah doang. Fatimah hafizat Al-Quran. Dalam konteks itu misalnya ya. Dalam konteks mengatakan yang hafal bukan Fatimah yang lain. Enggak, Fatimah hafizat dzalik. Berarti itu menunjukkan taksis untuk membantah orang lain lah. Ketika ingin membantah orang lain, maka dia adalah lit taksis. Berarti di sini taksis apa? Taksisu syura berarti taksisul musnad bil musnad ilaih, sama kayak sana, tapi nggak ada nafinya. Berarti di sini taksisu musnad bil musnad ilaih. Bro banyak bro yang jago desain di sini. Jago desain banyak. Lah, novel jago aja. Jago aja. Misalnya cuma Sinopal misalnya. Kita bilang maka di sini
tunjukkan taksis. Dalam konteks lain misalnya, dalam konteks lain dia sedang tidak ingin menafikan, tidak sedang ingin membantah siapapun, tidak sedang ingin membantah siapapun, maka kemungkinan besarnya adalah lit takrir, untuk memperkuat. Saya tiba-tiba mau ingin menjelaskan ke kawan-kawan, misalnya Ahmad banyak memberi. Ahmad yu'ati al-jazila. Ahmad memberi banyak. Dan saya tidak sedang ingin membantah orang apapun. Saya ingin lagi menceritakan kawan-kawan, ingin memberikan bahwasanya misalnya saya nih mau Ahmad ini mau jadi calon PPMI. Misalnya saya sedang kampanye, ingin menunjukkan sifat bahwasanya Ahmad ini sudah banyak memberi. Terus saya bilang, itu kira-kira ingin membantah apa enggak? Kecuali ada black campaign mengatakan Ahmad tuh gak pernah ngapa-ngapain, berarti itu membantah. Bisa jadi maksudnya ke sini. Tapi dia ingin tidak sedang menceritakan si Ahmad itu kayak gimana. Dia bilang Ahmad yu'til jazil. Sebenarnya boleh nggak sih saya bilang yu'ti Ahmad al-jazil? Sebenarnya boleh apa nggak sih? Boleh kan? Ahmad yu'til jazil, yu'ti Ahmad al-jazil. Boleh apa enggak? Cuma yu'ti Ahmad ini fa'il, ini fi'il. Isnadnya cuma satu. Ahmad yu'til jazil ada berapa isnad? 2. Yu'ti ada isnad kepada fa'il. Ahmad yu'ti juga isnad. Ada isnad kecil kepada domir yang kembali kepada mubtada. Lalu ada isnad jumlah fi'liyah yang kembali kepada mubtada. Maka ini lebih kuat ketimbang yang ini. Jadi ini lebih mempertegas. Jadi ketika saya bilang seperti itu, orang-orang sudah tidak bisa membantah lagi. Ahmad yu'til jazil. Ahmad banyak memberi atau memberi banyak. Beda dengan yang yu'ti Ahmad al-jazil. Orang-orang masih agak ragu. Kalau ini orang langsung ya. Sayang. Gitu ya. Jadi kalian tahu rahasianya kenapa yang ini lebih kuat. Loh, kalau saya cuma bilang begini gimana? Ahmad yu'ti huwa, saya kasih taukid. Huwa al-jazil. Nah, kalau huwa doang ini taukidnya taukid lafzi. Taukid lafzi itu sedang tidak menguatkan hukm nisbah, tapi menguatkan dia salah ngomong atau dia ada majas atau tidak. Ya nggak sih, ingat nggak sih? Nafsuhu misalnya, iya kan daf'u syak atau iham bahwasanya orang-orang dikiranya saya salah sebut. Enggak. Ya di sini yang dikuatkan apa? Nisbah. Baik lagi ke awal. Yang ada misalnya ada orang yang nih, orang kholidihin. Kholidihin maksudnya apa? Tidak ngerti khobar. Khobar kan kita jelaskan namanya nisbah. Dikuatkannya boleh pakai taukid lafzi apa enggak? Enggak boleh, kecuali taukid lafzi berupa jumlah dengan jumlah yang lain. Isinya pakai inna, pakai apa lagi? Lam ila akhirih. Yang digunakan adalah taukid nisbah. Maka di sini karena sedang ingin menguatkan bahwasanya Ahmad banyak memberi, menguatkan isinya, cara menguatkan isinya tidak cukup dengan taukid lafzi, tapi di sini menggunakan tadi takrirul isnad. Maka dikatakan mubtada dan khobar yang berupa fi'il apabila tidak didahului nafi, mubtada khobar berupa fi'il tidak didahului nafi, kadang untuk taksis, kadang untuk menguatkan isi. Menguatkan isinya disebabkan apa? Disebabkan ada dua musnad ilaihnya sama, satu musnad ilaih beneran, satu musnad ilaih berupa dom. Cara bedain dua ini gimana? Konteks lagi.
Oke. Yang punya kegiatan habis maghrib boleh keluar terlebih dahulu. Saya persilakan. Saya akan lanjutkan sampai takdim yang ini selesai, bait ini selesai. Yaitu sisa satu lagi yaitu ta'mim. Yang artinya adalah umum. Easy peasy ini. Insya Allah. Easy peasy. Umumus salbi. Ta'mim itu maksudnya adalah umum asal. Apa arti salb yang digunakan untuk luka? Salam. Umum itu syumul sama. Salb artinya nafi. Keumuman nafi. Maksudnya bagaimana? Berarti nafinya mengenai seluruh. Artinya seluruhnya tidak. Seluruhnya tidak. Artinya tidak ada satupun. Salbul umum. Maksudnya apa? Menafikan keumuman. Semuanya? Enggak semuanya. Tidak semuanya. Maksudnya tidak semuanya? Sebagian aja. Sebagian aja. Oke. Kapan tuh rumus gampangannya? Gampang banget tuh, sesuai dengan ininya. Umum musal, umum lafaznya kul atau jami'. Berarti lafzul umum. Lafzul umum. Sal plus lafaz nafi. Seperti la atau ma. Maka artinya semuanya tidak. Kamu ditanya, ada seluruh hidangan, tapi ada crispy, katak bakar, pokoknya makanan ini semua lah. Kamu main ke rumah orang ini nggak tahu kamu orang Muslim, dia ngidangin makanan yang paling enak yang ada di dia. Wah, iga bakar tapi iganya ternyata iga terus wah enak banget lah. Akhirnya ditanya, ini apa makanan apa? Waduh, kamu bilang kullu dzalik. Kullu pakai doma. Karena ini harus didahulukan. Kullu dzalik la akulu. Apa artinya berarti? Semuanya tidak saya makan. Atau tidak ada satupun yang bisa saya makan. Saya Muslim bro, walaupun saya nggak sholat. Kalau ada orang kayak gitu ya. Oh, di Indonesia kan gitu ya, lucu ya. Nggak sholat tapi dikasih daging babi nggak mau. Iya nggak sih? Maling pilih kasih. Ada daging ayam, ada daging babi. Katanya ada sebuah desa ya, di mana daging babi ditaruh di luar, daging ayam dimasukin karena orang itu penjahatnya nggak mau nyuri daging babi, daging ayamnya dimasukin di kandang, yang di luar daging babi. Kenapa nggak ada yang mau mah? Lucu memang kita ini. Kullu dzalika berarti semuanya tidak saya makan. Kamu mau minum, ada minuman semua menu nih, minuman enak-enak semua, tapi semuanya bergula. Padahal kamu adalah coach di gym. Kamu bilang kullu dzalik la asyrobu. Seperti Mas CR. Ayo putih. Kullu dzalika la asyrobu. Tidak ada yang saya minum. Gitu ya bahasanya, tidak ada satupun. Ngerti? Kebalikannya, salbul umum. Lafzu nafi plus lafzu al-umum. Apa dulu misalnya nih? Laisa kullu ma yu'raf yuqal. Adik-adik, tidak semua
yang diketahui perlu disampaikan. Sebagiannya aja. Laisa kullu ma yu'raf yuqal. Bahasa Arabnya, tidak semua yang mengkilap adalah emas. Laisa kullu ma yalma dahaban. Tidak semua yang mengkilap adalah emas. Bisa jadi mbak. Oke. Maaf, jokes yang apa? Terlalu segmented ya namanya ya. Oke, gitu ya. Tidak semuanya, diartikan mudahnya gitu. Terus ada yang komen nanti, bro, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. La nafi duluan, berarti ini lafaz umum, berarti masuknya ke salbul umum. Artinya tidak semua. Coba kita artikan. Sesungguhnya Allah tidak, atau sesungguhnya tidak setiap yang sombong dibenci Allah. Iya nggak sih? Atau gini, sesungguhnya Allah tidak tidak menyukai setiap. Maksudnya apa? Sebagiannya doang, biar artinya sebagiannya doang gimana? Sesungguhnya Allah Tidak semua yang, iya kayak gitu mana letternya. Tidak semua yang mukhtal fakhur apa sih? Membanggakan diri. Tidak semua yang sombong tidak disukai, berarti dibenci kan? Tidak semua yang sombong dibenci Allah, berarti Allah membenci sebagian yang sombong, menyukai sebagian yang lain. Apakah betul seperti itu? Apakah Allah tidak menyukai seluruhnya? Seluruh yang sombong nih, seluruh yang sombong tidak disukai, atau tidak semua yang sombong tidak disukai. Mana yang benar? Semua yang sombong tidak disukai, atau tidak semua yang sombong tidak disukai? Ini kan? Kalau ini bukan salbul umum dong, tapi umumus. Padahal kan susunannya susunan salbul umum, susunannya lafaz nafi dulu, baru umum, harusnya kan salbul umum. Maka dikatakan karena ini ada qarinahnya, maka qarinahnya menjadikan dia bukan salbul umum, tapi ganti menjadi umumus sal bi qarinah. Jadi kalau susunan aslinya kayak gini, dia salbul umum. Susunan aslinya seperti ini, umumus sal. Tapi dalam yang salbul umum ini, susunan seperti ini, kalau ada qarinah bisa jadi berubah jadi umumus sal. Artinya jadi semuanya tidak disukai. Semuanya semua yang sombong tidak disukai Allah. Bukan ini artinya, bukan salbul umum. Bukan ini. Karena qarinah. Jadi umumnya kalau susunan seperti ini, tapi bisa jadi berubah jadi yang lain. Terakhir, quotes dari Mutanabbi. Kalian punya planning. Harus punya planning. Bagusnya punya planning agar langkah kalian terarah, tidak membuang-buang waktu. Tapi planning itu bisa jadi tidak tercapai. Biasa aja kan? Yang penting kita sudah berusaha. Ada seorang penyair bilang, ma kullu ma yatamannal mar'u yudriku ta'tir riyahu bima la tashtahis sufunu.
Makulu berarti kesini apa sini? Ini ya. Ini apa ini? Maknya nafi. Kulu nafi dulu kan? Baru umum. Berarti tidak semua kan? Tidak semua yang orang inginkan dia capai. Kenapa? Terkadang angin itu datang membawa sesuatu yang tidak diinginkan oleh perahu. Perahu pengen ke sana, badai. Akhirnya ke Skype. Perahu pengen ke dan Skype enggak? Pulau Langit. Perahu pengen ke kiri, ternyata ada badai, akhirnya dia tenggelam. Tidak semua yang diinginkan ini seperti halnya perahu. Terkadang mau kemana, ternyata angin membawa kemana. Tapi dipakainya di akhir atau di awal agar kita tidak terlalu sakit. Kita harus kalian punya planning, sisakan ruang untuk kegagalan berapa persen, biar tidak misuh-misuh, biar tidak jengkel sama takdir. Gitu ya. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu ta'tir riyahu bima la tashbahis sufur. Kalian sampaikan kayak gitu kalau dalam hal-hal yang misalnya apalah daya saya sudah mati-matian biar dapat mumtaz, ternyata yang saya kasih artisan yang mumtaz. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu ta'tir riyahu bima la tashbahis sufur. Sukun ya dari Sarsina. Itu ya. Ada pertanyaan yang lain? Perkataan ini yang laisa kullu ma yu'rafu yuqal bagus banget. Perkataannya Ali bin Abi Thalib. Karena kita saking dalam hal apapun lah ya, hal-hal yang baru kan pengennya kita omongkan semuanya. Iya. Tapi padahal kadang waktunya tidak pas. Kadang ada sesuatu yang kita tahu tidak layak diucapkan, waktunya udah pas, orangnya yang nggak pas, ngomong kayak gitu nggak dihargai. Waktunya pas, orangnya pas, tapi kondisinya bro, orang kita lagi kondisi apa, ngomongnya apa, iya kan? Maka harus cari tahu waktu, orang, kondisi, banyak sekali. Maka laisa kullu ma yu'raf yuqal wa laisa kullu ma yuqal ya yujad itulah makanya ya alhamdulillah aman. Ada pertanyaan yang lain? Kajian yang salah hukum bisa menjadi umat Islam. Kalau kemudian Enggak, kalau yang sebelah sana enggak. Umumnya rata-rata jadi sana semua. Tahu saya. Tapi kalau nanti penemuan baru boleh kita koreksi. ada juga nih. Pertanyaan yang lain? Tadi maksud koordinatnya yang mana? Korinahnya adalah makna. Kita tahu, masa Allah nggak sukanya sebagian doang? Apa ada bukti Allah tidak sukanya sebagian orang yang ini doang? Nggak ada. Secara maknanya ya, iya secara korinah makna. Di situ Allah tidak ada nas yang mengatakan Allah mencintai sebagian dan tidak mencintai sebagian. Jadi korinah itu yang sudah kita ketahui makna, nggak ada nas apapun yang mengatakan bahwasanya Allah sebagian orang yang buat sombong disukai, sebagian yang sombong tidak disukai, nggak ada. Maka di sini korinah itu menjadikan dia akhirnya jadi mutsal gitu. Berarti dalam beberapa konteks kita harus nyari tahu maknanya dulu. Betul. Untuk tahu mana sumber. Betul. Iya. Tahu makna atau tahu konteks. Makanya tadi itu kan proses menggali hukum kan kayak gitu juga. Nih, biar kayak kalian lagi buka pikiran lagi ketika misalnya ada yang mengatakan ta'assub misalnya, kayak gini. Apakah ketika
kita tidak mengikuti jumhur lantas kemudian disebut sebagai ta'assub? Misalnya tidak mengikuti jumhur langsung disebut ta'assub. Apakah iya? Dua-duanya punya dalil dan punya wajhu dalalah. Yang paling penting dia punya usul yang yambani alaihi hukmuhu. Ya terkait misalnya najisnya anjay. Malikiyah mengatakan tidak najis karena ada hadis yang mengatakan ini tuh ada bla 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 bla. Ada yang namanya najis apa sih namanya istilahnya najis hukmi atau apa? Ada najasa, ada toharo, ada bla 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 bla. Nah ini dia masuknya ke sini. Dia bukan najis, bukan juga hadat. Kemudian nanti ada yang aneh lagi misalnya nih. Di ulama-ulama di Saudi sana banyak membolehkan air kencing unta, tahu kan? Jumhur mengatakan tidak boleh. Gimana dong? Satu, jumhur mengatakan tidak boleh. Dia mengatakan boleh. Karenanya hadis Nabi. Emang jumhur nggak mengikuti hadis Nabi? Karena dia punya usul yang masing-masing. Iya usulnya masing-masing. Misalnya, saya mendahulukan ini karena menurut saya istidlal yang lain nggak saya anggap. Misalnya, yang mengatakan tidak boleh ini hadis, tapi dia menyelisih ini misalnya. Ya kayak tadi, makanya tadi nggak bisa main mengatakan bahwasanya misalnya bermadzhab itu kemudian fanatik, bisa jadi enggak. Nyatanya dia juga katanya mengikuti hadis. Kita kan nggak mengikuti hadis yang lain misalnya yang mengatakan bahwasanya kencingnya unta itu tidak boleh diminum. Misalnya ya. Itu melihatnya kemana lagi? Melihatnya semuanya ke korina semua tuh. Makna yang ada di belakang, di depan, di atas, di bawah, samping, semuanya. Jadi itulah cara penggalian hukum tidak mudah. Saya bukan lagi nakut-nakutin, lagi biar kalian lebih semangat, biar menggali. Kok bisa sampai segitunya sih? Siapa lagi yang mau jelasin? Kalau di Indonesia kan kita seringnya langsung jadi. Karena nggak ngerti latar belakangnya, akhirnya mengatakan ini salah, ini nggak salah. Tapi kalau tahu latar belakangnya mereka ternyata ngomong kayak gitu, gimana? Kita lebih memaklumi gitu. Salah satu caranya agar nanti mengetahui adalah ilmu-ilmu yang membahas lafaz, usul fikih. Tapi usul fikih terpengaruh dengan ilmu bahasa dan ilmu-ilmu yang lain. Begitu kawan-kawan. Doa. Allahumma sholli afdhalas sholati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa